Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya hari ini kita berada di rumahnya Mas Nur Kopet ya. Nah, sesuai janji saya kemarin, ada teman yang kemarin tanya ke saya yang punya masalah burungnya ciak ya, ciak. Jadi disuruh bahas masalah ciak sampai dikasih solusi seperti itu. Oke, kita kenalan sama Mas Nur Kopet. Mas Nur Kopet, hari ini libur ya? Libur, Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, baru ada waktu dia, guys. Jadi dari kemarin itu ini ya, saya WA sama Mas Nur Kopet, datang aja Mas gitu. Hari ini kita datang sore-sore, kondisi di Kudus hujan, guys ya. Nah, itu mobil tak taruh sana, jadi kita masuknya sini. Jualan baksonya libur hari ini ya? Libur, Mas, sudah 1 minggu. 1 mingguan ya? 1 minggu. Kenapa Mas libur? Ya emang istirahat. Istirahat dulu ya? Nah, istirahat, Mas. Capek. Ya teman-teman ya, jadi apa ya, ada masalah burung ciak itu nanti bukan saya sendiri yang bahas, tapi tak carikan narasumber yang sudah pernah nanganin burung ciak juga, guys. Jadi supaya apa ya, kita referensinya banyak gitu. Mas Nur Kopet, ini kemarin ada yang tanya ke saya nih. Nah, Mas Nur Kopet ini kan pernah nanganin burung ciak ya. Burung ciak itu ada beberapa nih, masalah di sayap, terus di ekor, terus sama di bagian tubuh. Lah, Mas Kopet ini pernah nanganin burung ciak itu di bagian sayap ya, Mas ya? Sayap, Mas. Keseringan sayap. Sayap ya? Banyak teman-teman itu penyakitnya di sayap, Mas. Sayap semua ya? Oke ya, kita langsung saja guys ke titik poinnya saja, karena memang masalah udah ada, jadi kita tanya mungkin dari penyebabnya dulu Mas Nur. Jadi kok tiba-tiba ada timbul apa ini ya, ciae itu karena keturunan atau memang faktornya berlebihan atau memang sering digantangin biasanya itu Mas? Kalau ciak ya, Mas, kebanyakan sih menurut saya nih ya, Mas. Ya. Kebanyakan tuh faktornya terlalu tinggi, Mas. Faktor tinggi. Faktor tinggi. Emang bawaan burung dari keturunan ada juga, ya? Juga ada berapa, tapi kebanyakan faktor terlalu tinggi, Mas. Itu ya, tapi bagus ya Mas ya kalau kita nanganin. Bagus Mas, bagus ya. Cuman kendalanya itu tadi ya, kalau memang sudah ciak jalannya susah di lapangan atau gimana Mas? Kalau sudah ciak sih ya emang susah Mas, soalnya kan kita harus stabilkan dulu, ciaknya hilangin dulu gitu ya, supaya nggak ciak baru kita terjun lagi ke lomba gitu. Berarti kalau burung yang mempunyai karakter ciak itu aslinya bagus ya Mas ya, mewah ya? Oh iya, aslinya mewah Mas, rata-rata burung isian mantep-mantep. Power juga dahsyat katanya lah. Gitu ya Mas? Iya. Mas, kalau yang di bagian sayap dulu nih, kalau bagian sayap pertama nih, pertama kali kalau misalkan memang burung kan udah ada ciaknya nih, memang udah parah lah ya, udah patah mungkin sampai munting-munting ya, sampai sayapnya kadang tinggal separuh biasanya kan dilepasin seperti itu. Itu cara pertama untuk nanganin burung seperti itu kayak apa dulu Mas? Ini menurut pengalaman pribadi ya Mas. Kalau saya dropin dulu burungnya Mas. Dropin dulu? Saya nolkan, saya drop, bikin dia itu gamanya nggak bunyi Mas, sampai nggak bunyi, nggak mau gacor. Itu ya? Mas, nggak mau gacor. Nanti perlahan digoleki enake. Oh gitu ya. Drop itu apakah dari nol fooding atau bisa jadi Mas, dari nol fooding, dari rawatannya nanti kan yang biasa dijemur, namanya nggak usah dijemur Mas, dibikin dia itu kayak burung sakit gitu loh Mas. Oh gitu ya? Didropin gitu Pak. Tetap fokusnya ini ya, karena burungnya kan ada masalah. Jadi memang kita harus berhenti dulu gantang ya? Berhenti gantang dulu, nggak usah digacorke. Berarti kita tetap off, fokus ke penyembuhan ya Mas ya? Fokus itu tadi penyembuhan ya? Mas. Oke. Mas, untuk kategori drop nih, drop berarti makan fur juga nih? Makan fur. Makan fur ya, fur berarti fur total ya Mas ya? Fur total. Fur total. Apakah ada pergantian, misalkan di fur top song misalkan, diganti enggak? Apa tetap sama? Kalau saya sih sama sih Mas. Sama ya? Sama. Biasanya top song ya top song, biasanya SKM ya SKM. Tinggal lanjutin itu ya Mas ya? Untuk masalah mandi Mas?
Kalau untuk burung seperti ini, Kalau masalah mandi, penanganannya kan drop nih ya. Drop, apakah drop itu kita kerodong total dengan kita hanya memberikan apa ya, cuman sentuhan furnya tok, atau memang kita tetap rawat setiap hari, kita buka tanpa tanpa kita ngasih fooding seperti itu, atau gimana? oh, anu mas, masih apa tadi? Nol. Oh, anu, Drop tadi. drop. Nah, Ya mas, tetap dirawat, dimandikan, dijemur, tapi sedikit-sedikit aja mas. Pokoknya sebisa mungkin nggak usah gacor punya mas. burung harus sendiri enggak itu? Nah, ya yang utama harus sendiri dulu. Sendiri dulu ya. Khusus ciak itu sendiri dulu mas. Itu ya. Jadi diasingkan lah. masteran Kalau bisa ya nggak usah cari ya. mas. Tetap sendiri itu tadi. Rata-rata kan burung ciak kan burung yang udah bawa materi sih mas. Kan nggak perlu. Udah ada karakternya ya. Udah ada. Dasarnya udah ada semua. Tinggal Cuman terjadi masalah ada ciaknya tadi. Nah, ciak ini kan macam-macam mas. Kadang ketemu lawan di atas itu juga kadang kayak nyisir terus sampai patah juga ada seperti itu ya. Terus karakter ciak ada yang di rumah lah mas. Nur ini biasanya nanganin yang ciaknya di atas atau di bawah biasanya mas? Oh, segala cuaca mas. Ada ya di bawah ya, di atas juga pernah. Itu ya. Tapi sembuh ya mas ya? Alhamdulillah sembuh mas. Jadi cara pertama. Tapi ada yang anu mas, ada yang kambuh lagi juga ada. Itu ya. Tetap, Iya. tetap anu ya. Iya, Tetap balik ya masih, mas. masih Cuman yang otak-atik, Mas. harus kita apa ya? Amati dari burung yang mempunyai apa ya, sifat-sifat seperti ini tuh kita harus tetap kontrol ya mas ya. Tetap kontrol mas. Itu ya. Setiap hari tetap Pertamanya itu tadi ya guys ya. Jadi dropin dulu. mulai setting ulang. Bener-bener sampai drop ya mas ya. Sampai Ya, Mas. bener-bener burung nggak bunyi ya. Kalau bisa nggak usah bunyi, nggak usah gacor mas. Untuk masalah mandi mas tadi, apakah pemandian itu kita kurangin atau kita tetap ngasih tambahan mandi atau gimana? Kalau saya sih apa ya istilahnya mas? Blueboh loh mas, blueboh loh mas. Oh, dirawat blueboh. Dirawat apa adanya ya? Apa adanya. Kalau kita mau keluarin tinggal keluarin. Cuman memang kita fokusnya itu tadi ya, drop dulu ya. Soalnya kan kayak mau dropin burungnya biar enggak gambarannya nggak bunyi gitu mas. Oke. Nggak akan pola gambarannya gitu. Oke. Untuk tambahan mungkin obat mas ada enggak kira-kira? Obat ada mas, tapi cuma paling dia vitamin kan mas. Vitaminnya apa biasanya mas? Pakainya? Biasanya pakai Ebot Fit. Apa? Ebot Fit itu ya? Ebot Fit, Super Ant udah cukup mas. Atau murah malah ya mas apa ya? itu mas? Itu loh mas, anu ayam itu mas. Vitacik? Vitacik biasanya. Oh itu ya. Cuman kondisi kita ngasih apa ya? Ngasih vitamin seperti ini tiap hari atau gimana biasanya itu? Paling seminggu sekali mas. Sekali ya. Lihat kondisinya burung. Terus untuk mulai merawat lagi mas, ketika burung sudah mulai drop nih, yang biasanya mungkin pertama mungkin ada ini ya apa perawatan yang memang jangkriknya agak tinggi, mungkin 7 misalkan. Nah, Mas Kopet cara. Oh siap. Yeah. Sama rokok anda apa mas? Kita santai ngobrol. Ini kan berhubung teman-teman ada yang tanya masalah burung ciak, jadi saya harus cari narasumber yang benar-benar pernah mempunyai pengalaman nanganin burung yang memang ada masalah ciaknya. Lah Mas Kopet ini udah 3 kali kelihatannya. 3 kali mas ya? 3 kali mas. 3 kali ya. 3 kali nanganin sembuh semua. Cuman yang sudah dikembalikan ke pemiliknya kumat lagi ya? Kumat lagi mas. Nah itu ya. Biasanya kalau kumat itu biasanya anu ya mas, di rumah ada burung atau gimana itu? Biasanya kan dirubah mas. Oh gitu. Yang sudah biasa saya gini, jangkriknya segini dirubah. Oh gitu ya. Pola mandinya, perawatannya dirubah mas, rata-rata gitu mas. Untuk balik lagi mas, untuk masalah fooding tadi ya, yang sebelumnya 7 mungkin ketika burung udah drop nih, cara ngeraba Mas Nur ini mulai dari angka berapa jangkriknya ini biasanya? Biasa itu 3 minggu mas, dropin 3 mingguan, 3 minggu 1 bulan. Dari 1 bulan itu mulai merawat. Paling cepat 1 bulan itu tadi ya? Ngedropinnya itu mas, Itu dropin ya? 1 bulanan sampai dia sampai rasa-rasa gambaran mas. Sampai lemes ya? Rasa-rasa muni gitu ya mas. Ya gitu ya. Rasa-rasa Terus muni. ukuran jangkriknya biasanya kalau udah seperti itu, mulai pertama nyeting?
pertama ya awal sedikit-sedikit mas, satu dulu, dua dulu biasanya. 2 ya. 2 dulu, 2 minggu. Nanti dicoba dilihat reaksinya. Tetap dijajal di lapangan ya? Enggak mas, Enggak ya? sebelum memang burung sembuh total, kalau bisa nggak usah mas. Jangan dulu berarti ya. Kita berarti nyentuh settingan di angka 2 tadi, melihat kondisi di rumah dulu ya. 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Nanti ada naik lagi enggak biasanya? Naik ya? Ada mas sampai full. Di angka 7 tadi? Enggak mas, sampai full apa itu, full jangkrik. Full jangkrik? Oh gitu enggak ya? makan fur mas, pernah ada saya nangani itu. Satu itu enggak saya kasih fur mas. Jadi total cuman jangkrik tok ya? Jangkrik tok. Mungkin sehari ya 30 ya mas. Sehari 30 ya? 30. Itu bertahap mas ya? 10 pagi, 10 siang, 10 sore. 10 sore ya? Kalau enggak ya 10 pagi, 10 sore, 10 malam. Oke. Kita balik lagi mas. Pada waktu burung ciak ini kan memang rusaknya kan memang udah parah tuh bagian sayap ya. Ada yang udah mungkin patah ya. Itu cara Mas Kopet itu biasanya dilepasin dulu apa memang dibiarin seperti itu? Saya cabut dulu mas. Cabut ya? Yang patah saya cabut dulu. Ketika dicabut, misalkan burung mungkin kan nggak bisa langsung sembuh sih ya. Itu kalau misalkan dia dorong terus tiba-tiba mundur lagi, seperti itu biasanya Mas Kopet gimana? Ya. Dicabut lagi? Enggak mas. Rata-rata sih nggak keluar sih mas, nggak ciak lagi. Kalau sudah drop ya? Sudah dicabut mas. Soalnya kan mas, kalau menurut saya loh mas pribadi, burung ciak itu ada beberapa faktor kok mas. Enggak semua itu tentang emosi mas. Ada juga mungkin over birahi. Oh gitu ya? Kadang over emosi atau enggak burung drop mental. Seperti itu ya? Drop mental itu juga bisa mas bikin ciak. Bukan masalah enggak ini masalah over birahi, over emosi mas. Dia drop mental juga bisa seperti itu ya? Coba mas lihat itu kan saat ini kebanyakan kan pahtol atau trotol kadang ada yang ciak mas. Ya karena kan, sering diturunin tadi mas? Mungkin karena dia rawat banyak, dia merasa trotol sendiri dan dia dewasa, jadi mungkin mentalnya drop. Gitu ya? Atau parasit juga bisa mas. Oh masalah ini ya, kutu mas ya? Kutu mas. Bisa terjadi ya? Kutu. Nah itu guys, jadi harus tahu ya faktornya ya. Balik lagi mas ke perawatannya, yang punya, lihat karakter burungnya gitu. Kalau memang karakternya dari oroknya udah bagus, berarti masalah ini over emosinya juga harus dikontrol itu ya mas ya? Mungkin emosinya. Tapi kalau masalah memang kalau drop mental itu kan kita nggak bisa ini ya mas ya? Nggak bisa prediksi ya itu. Kadang itu terah bagus, tapi yang namanya rawat kadang kan banyak di rumah mas. Oke. Berarti setiap penanganan ketika udah nyampe sini burung kan biasanya kalau Mas Kopet ini ya pertama didropin tapi dengan syarat itu tadi ya bulunya dilepas dulu ya. Dilepas semua berarti ya yang bagian dia itu tadi mas ya. Walaupun kiri kanan tetap dicabut semua. Iya mas. Ya itu teman-teman ya. Sampai seekor-ekornya kalau yang ekor itu mas. Berarti ekor juga dicabut ya. Tapi ya sementara memang harus off dulu ya itu ya. Off dulu mas. Yeah. Lama mas penyembuhannya itu mas. Ya mas. Itu guys. Jadi ini kan kita berbagi pengalaman juga yang memang sudah pernah nanganin. Mas di rumah kira-kira ada enggak masih yang ada disembuhin? Ada mas, ada satu. Boleh diambilin mas? Tak ambilin ya mas, benar. Biar diambilin guys. Jadi kita biar tahu ya. Kalau di sini juga masih ada satu burung yang memang ditanganin Mas Nur Kopet ini sama-sama di sayap kelihatannya. Nah itu. Jadi teman-teman biar tahu cara penanganannya biar nggak kemana-mana ya. Jadi burung biar tetap enak, stabil. Walaupun kita dropin biar nanti kita ketemu enaknya lagi seperti itu. Nah ini burungnya guys. Disendiriin tadi ya mas ya? Iya mas. Di rumah sana? Ya di rumah saudara. Rumah saudara ya. Oke. Ini tak liatin guys salah satu murai yang ada ciaknya. Nah, ini baru dirawat Mas Kopet berapa hari atau berapa minggu? 1 minggu mas. Berapa? 1 minggu. Wow, 1 minggu ya. Ini di ekor berarti ya? Ini di ekor mas. Oh ini di ekor. Oke. Cara penanganan sama enggak? Sama di sayap tuh? Sama mas, hampir sama kalau saya. Sama ya? Tinggal kita apa itu golek akibatnya. Ini sayap ada enggak? Tidak ada? Enggak mas, ini di ekor Lanturnya lancur. habis ya? Saya cabutin kemarin mas.
Di yang bagian panjang tok ya? Yang lancurnya Oke, Mas. ini yang bagian ekor guys. Jadi tidak jiak tapi udah dicabut Mas Kopet Gelandang. Udah dicabut ya? Udah cabut Mas. Udah ya. Nah ini salah satu contoh ya, ini yang punya apa karakter jiak tapi di ekor. Lah burung ini sering nampil ya Mas ya sebelumnya ya? Iya Mas, ini burung bagus. Bagus ya? Ini punya teman Mas. Ini proses ngedrop ini udah berapa minggu di sini? 1 minggu Mas. Burung ini baru 1 minggu. 1 mingguan ya? Nah itu guys. Terus saya dari apa ya dibawa ke sini, terus saya jabuti Mas. Oh langsung ya? Langsung aja jabuti. Saya lihat dulu ada parasitnya enggak, saya samponi. Oh gitu. Ini over emosi apa over birahi? Kalau seperti ini Mas? Kalau ini over emosi Mas punya. Over emosi ya? Soalnya di lapangan dia masih kerja bagus ya? Bagus Mas. Nah ini bagus materinya guys. Ini sering nampil burungnya ya, sering podium lah ya, seperti itu. Cuman ada masalah di bagian ekornya yang paling panjang itu sampai dicabutin ya. Potol atau gimana Mas? Patah Mas, patah. Berarti patah semua. Patah ya, patah semua dua-duanya ya. Dua-duanya Mas. Ya kalau yang bagian pendek-pendek ini enggak ya? Enggak ini. Enggak ya, cuman yang panjang ya. Apa mungkin belum ya Mas? Itu ya. Oke Mas, untuk masalah pakan nih. Kira-kira kalau sudah ketemu enaknya itu, kalau masalah burung jiak seperti ini tuh harus benar-benar kita ngasih on time atau bisa ngawur nih, misalkan kita ngasih jam 7 atau bisa lebih misalkan kita ngasih, atau memang harus sesuai jam ngasihnya, nggak boleh terlambat katakanlah seperti itu. Kalau untuk khusus burung ini kan saya fokus dropin Mas. Ini enggak saya kasih extra fooding Mas. Biar dia nyekukrak itu Mas. Biar nggak bunyi ya. Biar nggak bunyi. Ini juga gacornya masih ya Mas. Lihat masih. Nah, berhubung ini tadi kan saya bawa dari teman saudara ke rumah. Oh gitu. Yang di dalam ada burung ya. Tuh. Jadi kalau untuk kembali lagi yang tadi untuk masalah rawatan yang di sayap tadi Mas, kira-kira kalau pemberian extra foodingnya kalau kita udah mulai nyeting nih, itu harus pancet jam sekian atau kurang lebihnya lah, atau seperti itu ya? Kurang lebih sih Mas, enggak usah terlalu. Yang penting nggak sampai telat ya. Mungkin biasanya pagi ya pagi, sore biasanya sore jam 3 ya, molor dikit ya nggak apa-apa. Gitu ya. Namanya kesibukan ya Mas. Tapi nggak masalah hasilnya. Nggak masalah Mas. Kalau kita pemberiannya misalkan tadi ya, masalah fooding full, kita juga nggak boleh terlambat Mas. Mas. Kalau full fooding itu, kalau misalkan kita ngasih jam siang, misalkan jam 12, mungkin kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa Mas. Tapi yang penting kalau masalah jam tetap pancet itu tadi ya. Iya. Pagi-pagi, siang-siang, sore-sore ya. Tapi kira-kira kalau lupa nih, kalau sore, kira-kira kalau seperti itu bisa balik lagi nggak burung seperti itu? Ya kalau lupa ya malam nggak apa-apa Mas, saya inget gitu Mas. Oke, ini penanganan paling cepat burung seperti ini itu berapa minggu Mas biasanya, atau 1 bulan mungkin? 3 bulan Mas. 3 bulanan ya? Ini mah 3 bulan. Paling enggak memang kita libur dulu itu ya? Off semua total Mas. ya? Sampai burung bener-bener fokus stabil, terus udah mulai dorong semua seperti itu ya Mas ya? Tapi ketika udah tuntas itu burung udah mulai enak, boleh ya kita mulai nyoba misalkan seperti itu, atau gimana Mas? Kalau udah kelihatan nggak ada tanda-tanda, mungkin sudah lewat 3 bulan ya Mas, 3 bulanan baru kita coba dilat beran gitu Mas. Oh gitu ya, kita tes ya. Kita tes dilat beran. Oke Mas, untuk masalah vitamin tadi Mas, pemberiannya itu di jam-jam berapa biasanya, atau setiap hari atau gimana? Enggak Mas, seminggu sekali mungkin pagi Mas. Seminggu sekali. Biasanya dikasih hari Minggu atau hari apa biasanya? Biasanya sih Senin saya Mas. Senin ya? Senin itu ngasihnya pagi ya Mas ya, sampai sore ya? Iya, sore dibuang. Ganti air minum biasa, terus nanti seminggunya lagi dikasih. Seperti itu ya. Oke, itu teman-teman. Jadi pemakaiannya tadi vitaminnya cuman pakai Ebot Fit, Super N. Yang lain ada Mas? Enggak Mas, paling ada ya? ayam itu Mas, por ayam itu tadi apa? Vitamin ayam itu Mas. Vitacik itu tadi Vitacik, ya. ya. Oke, pemakaian Vitacik itu tadi. Promosi ya. Masih Vitacik. Apa ya? Untuk mengembalikan kondisi burung yang memang kita dropin di awal tadi ya Mas ya.
Atau memang pada waktu kita dropping kita pakai vitamin itu atau gimana? Enggak mas, enggak saya pakai. Kalau saya pribadi enggak Oh saya biasanya pakai. kalau udah mulai nyeting itu tadi ya? Kalau udah ketemu mulai dokor Yang bagian sayap tadi yang dorong. bagian ciaknya tadi, lah itu mulai dikasih vitamin mas. Oh seperti itu. Tapi burung tetap harus steril dulu ya mas ya dari Steril. anu ya teman-teman. Yang utama itu harus steril mas, karena enggak steril dulu dari burung murai lain. Itu yang masalah ciak tadi ya. Oke. Nah ini ya guys ya, penyebabnya banyak, bisa drop mental, bisa over emosi juga, over birahi juga bisa. Nah ini kita berbagi sedikit pengalaman. Kalau misalkan nanti memang ada yang pengen tanya-tanya langsung saja, nanti bisa WA ke saya lah ya, nanti kita sedikit bantu solusi juga. Nah ini kan temen ada yang tanya kemarin yang memang baru kali ini kita ketemu sama Mas Nur Kopet, jadi pengen saya ya ini ada narasumber, jadi yang jelasin nanti narasumbernya, jadi biar nanti kita ada beberapa referensi lah seperti itu. Oke ya, ini sedikit banyak terima kasih informasinya Mas Nur, jadi apa ya, sedikit membantu dan bermanfaat yang mungkin teman-teman selama ini mungkin salah penanganan, susah. Jadi kalau apa ya, kita mempunyai burung jiak itu memang kompleks banget penyakitnya banyak. Jadi apa ya, kita mau buat ganteng ya juga tidak enak itu kan. Mumet kalau. Mumet ya, Mas ya. Bisa-bisa jadi nih ya, belinya bodreknya satu mlek Mas ya. Karena mas, dua mlek. Itu ya. Oke, Mas Nur Kopet ini aslinya Malang guys. Malangnya sebelah mana Mas? Malangnya mas Dono Mulyo. Dono Mulyo ya. Karangkates mas. Karangkates. Oke, tapi udah menetap lama di Kudus ya? Udah berapa tahun? Udah 15 tahunan. 15 tahun ya? Dari kecil berarti dari sini ya? Enggak mas. Enggak. Sekolah di Malang atau di sini? Sekolah dulu PAUD di Malang mas. Di Malang ya? Oke. Sekarang ada usaha buka bakso guys, bakso Malang. Jadi setiap harinya biasanya kelilingan, cuman satu minggu ini libur ya. Menjelang bulan Ramadan biasanya libur total. Mas, fokus ibadah. Fokus ibadah. Iya. Itu ya? Iya. Oke. Nah itu teman-teman, jadi apa ya yang kurang ya? Kira-kira ada lagi Mas yang mau ditambahin masalah burung jiak nih? Kira-kira apa? Burung jiak itu burung bagus mas. Aslinya burung bagus rata-rata. Harus dipertahanin ya? Harus dipertahanin eman-eman. Kalau ada yang burung jiak punya. Kalau memang sebelumnya ada jalan, kita pertahanin ya Mas ya? Pasti ada sembuhnya ya? Insya Allah mas. Insya Allah ya. Iya. Tetap kalau kita proses hasilnya pasti ada ya Mas ya. Itu ya. Kalau misalkan burung yang memang udah jiak terus tidak mau nampil, harus bertata Mas. Apa kan ada yang model dikawinin dulu nih seperti itu. Gimana kalau menurut Mas Komet yang kita apa ya? Kita ambil solusi dikawinin dulu. Ada mas, itu biasanya tuh over birahi mas. Over birahi ya? Over birahinya, nggak over emosi, over birahinya. Jadi untuk ngereda, untuk mengimbangan apa itu, stabilkan mungkin kan di ternak juga bisa. Atau ya? pakai extra fooding yang banyak. Itu tadi ya? Jangkrik tadi. Tetap Intinya ya? itu anu kok mas, balance mas antara emosi dan birahi dan kondisi burung. Seperti itu ya? Insya Allah burung enak kalau udah stabil. Ini tambahan Mas, yang menjadi penyebab burung jiak nih, yang kalau kita nitik kalau burung ini over birahi terus over emosi, itu dari mana kita bisa apa ini ya kira-kira Mas? Kalau Kita itu sih lebih ke perawatnya sendiri mas yang tahu mas. Kalau over birahi biasanya itu cenderung di apa sih Mas? Biasanya kalau dia ada jiaknya, apakah dia mantul-mantul atau dia hanya ngerayu? Biasanya itu seperti itu. Ngelawo biasanya mas. Ngelawo ya? Itu ngelawo. birahinya mentok gitu ya? Kalau over emosi itu dia biasanya masih mau bunyi ya? Tapi nampar-nampar. Nampar-nampar, nuwakal gitu ya? Nggak fokus tarung gitu mas. Seperti itu ya? Pengen ganya istilahnya ya mas. Seperti pengen gaduh gitu ya? Jadi, kalau tarung ketemu lawan langsung gelut gitu ya Mas? Itu over emosi itu ya? Kalau over birahi yang tadi ya, dia sebelumnya jalan bagus tapi ada ngelowonya terus ada jiaknya juga, seperti itu ya Mas ya? Oke, kalau drop mental beda lagi ya Mas ya? Itu yang bisa lihat kan yang rawat mas ya, karakter gerak-geriknya kan kelihatan burung ini drop enggak ketemu lawan itu berani apa istilahnya
Nah, masih mau nambel enggak gitu kan. Gitu ya. Atau Kalau burung masih mau nambel aslinya kita harus pertahanin ya Mas ya. Jadi cuman masalahnya ada di pihak tadi, cuman kita harus nyembuhin. Jadi kalau misalkan kita pegang, kita cabutin gitu, enggak apa-apa aslinya Mas ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nanti insya Allah sembuh sendiri ya Mas ya. Oke, jadi itu guys yang bisa kita sampaikan. Jadi enggak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak malah bingung ya. Yang penting intinya tadi ya, kita bisa melakukan dropping burung, mulai kita nolkan extra foodingnya sampai benar-benar burung itu drop total ya Mas ya, sampai benar-benar tidak bunyi. Ya, Terus yang kedua tadi masalah foto, kita juga cek juga apakah memang ada parasit atau gimana, bisa dicek juga. Masalah kesehatan juga ya Mas ya, itu tadi lah vitamin sudah disampaikan sama Mas Nur Kopet tadi. Bisa pakai Bodfit, Super N atau yang lain lah. Yang penting sesuai Mas ya. Betul, vitamin kan udah banyak sekarang. Banyak, apalagi di TikTok kan merajalela sekarang ya untuk produk-produk vitamin. Oke itu guys, jadi tetap ini stay di channel saya. Nanti kita akan bahas-bahas edukasi yang mengenai masalah-masalah burung yang memang apa ya kurang maksimal di lapangan lah ya. Hari ini kita bahas ya dulu karena permintaan teman kemarin. Jadi tak cari narasumber yang benar-benar sudah pernah nanganin. Saya sendiri juga pernah nanganin, cuman nanti kita bahas sendiri ya. Jadi kita ada beberapa pengertian, cuman kita langsung cari narasumber yang memang bisa jelasin, yang sudah nanganin langsung, biar teman-teman tahu. Jadi nanti kita dapat referensi mana yang pas kita ambil, yang tidak pas jangan dicoba seperti itu. Oke Mas Nur Kopet, matur suwun atas waktunya. Ini udah sore, saya juga mau pamit pulang nih karena memang udah sore. Waktunya Mas Kopet tadi seharian juga sore baru ketemu kita. Itu ya Mas Kopet ya. Oke, ada pesan lagi untuk teman-teman Mas? Tetap semangat atau gimana? Tetap semangat Mas, tetap semangat, rawat sepenuh hati gacoannya Mas. Itu ya, tetap berproses Mas ya. Jangan sampai ini apa kita berproses pengennya cepet tapi nanti malah nggak enak ya. Itu ya. Tetap sabar, konsisten itu telaten ya. Mas. Telaten ya itu ya. Momen sedikit nggak apa-apa. Momen sedikit nggak apa-apa. Masih ada bodrek. Oke. Oke, terima kasih Mas Nur Kopet, terima kasih atas waktunya. Yang mau tanya-tanya nanti langsung bisa WA ke saya atau di kolom komentar. Kalau kita tanya di kolom komentar, takutnya saya nanti salah meraba guys. Jadi kalau kita WA-an bisa teleponan, enak kita tahu karakter burung di rumah. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.